Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pada kali ini manfaatkan durasi kita untuk sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini Al-Fakir mencoba untuk sedikit menguraikan dalam bahasan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabul Haji Sabili. Di sini pembahasan tentang sabarnya di dalam berpuasa. Wa minha qauluhu ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Di antara keutamaan fadilah berpuasa sebagaimana dasar firman Allah Subhanahu wa taala innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu balasannya adalah pahala yang tak terhingga. Qila as-sabiruna hum as-shaimun. Yang dimaksud lapad as-sabirun ini adalah as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Li'anna sabra ismun min asma'is shaum. Karena ya sobar, ya lapad sobar itu, kalimat sobar itu nama dari nama saum, nama dari nama puasa. Jadi selain nama puasa, puasa juga bisa disebutkan sobar. Kenapa puasa dikatakan sobar? Abuya Al-Maliki menjelaskan bahina idin yufrogu li soim min khazainil fadli wal jud wal karma la yuhsihil hisab wala yaqdiruhu illa rabbul arbab. Karena ketika saum ya dikatakan sobar, Allah Subhanahu wa taala mencurahkan anugerahnya, mencurahkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga, dan tidak ada yang mengetahui yang sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala illa rabbul arbab, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Maka demikian ya, sobar ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada sobar ketika menjalankan yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan sobarnya adalah sobar dalam taat. Yang kedua adalah sobar ketika menahan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya adalah sobar di dalam maksiat. Dan ada ya lagi sobar di dalam musibat. Nah, ketiga ya sobar ini mempunyai derajat, mempunyai kedudukan yang luar biasa di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, orang yang sobar di dalam menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, betapa berat pada bulan Ramadan siang dipakai melakukan puasa, menahan lapar haus, menahan emosi amarah dan lain sebagainya. Malam dipakai untuk qiyamul lail, salat tarawih, tahajud dan lain sebagainya. Ya, kita lakukan dengan kesabaran, maka itu adalah sobar di dalam taat. Ternyata orang yang sobar dalam taat bagian mendapatkan kedudukan derajat, kedudukan tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, lahu salasatu mi'ati darajah, mendapatkan kedudukan 300 kedudukan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun di pandangan manusia dianggap recehan, akan tetapi orang yang sobar dalam taat itu mendapatkan kedudukan 300 derajat di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang sobar di dalam maksiat, artinya maksiat tersebut ada kesempatan, maksiat tersebut hobi, malahan gratis, malah ada rekan untuk mengajak maksiat. Tahan maksiat tersebut dengan cara sobar. Sobar di dalam maksiat itu mendapat kedudukan sitatumi ati darajah, 600 kedudukan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling dahsyat adalah sobar di dalam musibat. Ketika keterpurukan, ketika sakit, ketika dalam keadaan menderita, semuanya itu dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketabahan, dengan kesabaran. Ternyata orang seperti itu mendapatkan kedudukan 900 derajat, 900 kedudukan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ali Zainal Abidin, kedudukan sobar ini disejajarkan ya ketika disamakan kedudukan sobar ini dengan iman, ya as-sabru minal iman bimanjilati ra'si minal jasad.
kedudukan sabar itu dalam iman sama dengan kedudukan kepala di dalam tubuh kita. Kalau manusia ya tidak punya tangan masih disebut manusia. Kalau manusia tidak punya kaki masih disebut manusia. Tapi kalau jasad tidak ada kepalanya bukan disebut manusia. Sehingga orang muslim, orang mukmin, mengaku muslim tidak mempunyai kesabaran di dalam taat kepada Allah, tidak mempunyai kesabaran di dalam menahan maksiat, tidak mempunyai sabar di dalam musibat, maka sama saja la imana liman la sobarolah. Sama saja orang tersebut kedudukan imannya itu tidak sempurna di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar. Hadanallahu yakum ajmain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.